Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas buku Mark Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Merupakan terjemahan dari karya Mark Manson yang sempat populer beberapa tahun terakhir. Bukunya terdiri dari 9 bab. Bab pertama membahas tentang kisah Charles Bukowski yang merupakan seorang penulis yang selalu ditolak oleh penerbit manapun karena tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh-puluh tahun ia tidak berusaha mengubah gaya tulisannya. Ia justru suka mabuk, berjudi, mempermainkan wanita, dan hal buruk lainnya. Sampai suatu hari ada seorang editor yang tertarik dengan karya Bukowski yang dianggap jujur dan tulus terhadap dirinya sendiri. Berlahan ia pun menjadi sukses, tapi sikapnya benar-benar tidak ada yang berubah. Dari kisah Charles Bukowski ini kita diberitahu tentang cara menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi, yaitu dengan bodoh amat, sehingga mampu bertahan dan menerima di saat keadaan buruk menimpa. Bodoh amat di sini bukan berarti cuek atau tidak peduli ya, tapi nyaman saat menjadi diri sendiri meski berbeda dengan orang lain. Bab kedua membahas tentang kisah seorang pangeran yang memilih hidup di jalanan daripada hidup di istana yang penuh kemewahan. Baginya hidup adalah suatu bentuk penderitaan, di mana orang kaya menderita dengan kekayaannya dan orang miskin menderita karena kemiskinannya. Jadi jangan pernah mengharapkan hidup yang bebas dari masalah, karena itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Tapi berharaplah agar kita diberikan masalah yang baik dan mudah diatasi. Bab 3 membahas tentang seorang motivator yang tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Motivator itu bernama Jimmy. Ia dikenal sebagai seorang motivator handal dan hebat yang dicari banyak orang. Di balik itu semua, Jimmy adalah seorang penipu profesional yang amat pandai berbicara. Cara berbicaranya mungkin memikat banyak orang, sehingga orang sulit marah padanya, justru terkagum-kagum kepadanya. Sampai pada suatu hari, Jimmy dijauhi keluarga karena terus-menerus meminjam uang. Dari kisahnya kita bisa belajar bahwa banyak orang takut menerima diri mereka yang sedang-sedang saja karena mereka yakin bahwa jika mereka menerimanya, mereka tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup. Padahal penerimaan diri adalah hal yang penting. Dengan memahami bahwa kita memang biasa-biasa saja, kita tidak akan merasa tertekan dan cemas dalam bertindak. Bab 4 membahas tentang kisah Hiro Onoda yang setia terhadap kekaisaran yang sudah hilang. Ia tidak percaya dengan berakhirnya masa perang yang dihadapi. Bahkan saat membaca selebaran tentang berakhirnya perang, ia menganggapnya palsu dan meneruskan perjuangan itu. Onoda dan pasukannya masih menembaki petani, membakar tanaman mereka, mencuri ternak, dan membunuh penduduk lokal. Pemerintah setempat kemudian membuat selebaran baru yang menyatakan bahwa perang sudah berakhir. Tapi Onoda juga mengabaikannya lagi. Bahkan sampai pemerintah Jepang datang menjemputnya, Onoda masih tidak percaya bahwa perang sudah berakhir. Ia terus-menerus melanjutkan perjuangan semu itu. Dari kisahnya kita bisa belajar bahwa pengingkaran terhadap emosi negatif menuntun kita untuk mengalami emosi negatif yang lebih dalam dan berkepanjangan. Aneka kegagalan memang terkadang membuat kita kesal, dan itu benar-benar tidak apa-apa, karena pengalaman buruk yang kita terima dengan baik justru bisa membantu untuk mencapai hal yang lebih baik lainnya lagi. Sebaliknya, saat kita menyangkal sisi negatif yang terjadi, saat itulah masalah akan semakin bertambah, bukan terselesaikan. Jadi, kuncinya adalah menerima hal buruk yang terjadi dan menghadapinya.
Bab 5 menceritakan tentang kakak beradik yang terlahir dari keluarga kaya tapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka bernama William dan Henry. Henry terlahir dengan fisik sempurna dan mendapatkan dukungan dari keluarga. Ia sukses menjadi seorang penulis novel. Sedangkan William terlahir dengan masalah kesehatan yang mengancam hidupnya, hingga ia harus menghabiskan waktu di rumah. Ia tidak mempunyai banyak teman dan banyak menghabiskan waktu untuk melukis. Sayangnya, tidak ada yang mengakui bakat melukisnya. Sang ayah justru mengolok-ngolok William sebagai anak yang malas dan kurang berbakat. Lalu memberinya satu kesempatan terakhir, yaitu sekolah di kedokteran Harvard. Namun, William tidak pernah merasa damai menjalaninya. Kemudian, ia memutuskan untuk melarikan diri dengan cara ikut ekspedisi antropologi ke hutan hujan Amazon. Secara mengejutkan, William mampu bertahan dan berhasil kembali. Sang ayah sangat kecewa dengan William. Lalu, William bertekad bahwa ia bertanggung jawab 100% atas segala hal yang terjadi pada hidupnya. Jika tidak ada yang membaik, ia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Akhirnya, William James menjadi bapak psikologi Amerika yang kita kenal sekarang. Karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dari kisahnya, kita bisa belajar bahwa kita memang tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita. Tapi, kita selalu bisa mengendalikan cara kita menghadapi segala hal yang menimpa kita. Semua peningkatan yang dialami William muncul karena adanya kesadaran sederhana, yaitu di mana ia dengan sadar paham bahwa hidupnya adalah tanggung jawab setiap individu masing-masing. Tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Karena suka atau tidak, kita selalu berperan aktif terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Bab 6 membahas tentang kepastian. Bagi Manson, tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi sebaiknya kita terus berupaya untuk mencari keraguan. Daripada berusaha menjadi benar setiap saat, lebih baik mencari tahu bagaimana kita bisa keliru setiap saat. Kekeliruan membuka kemungkinan adanya perubahan, sehingga kekeliruan membawa kesempatan untuk tumbuh. Hal ini bukan berarti tidak ada hal-hal pasti akan membuat hidup seseorang kacau. Bab 7 membahas tentang kisah-kisah kegagalan dimulai dari kegagalan yang dialami Manson dan Pablo. Dari kisah mereka, kita bisa belajar bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah Anda pilih. Rasakan, nikmati, terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukanlah. Jika kita mengikuti prinsip lakukan sesuatu, kegagalan terasa tidak penting. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, kita merasa bebas untuk gagal dan kegagalan itu yang menggerakkan kita untuk terus maju ke depan. Bab 8 membahas tentang sikap kita untuk menolak sesuatu. Bab 9 membahas tentang akhir dari kehidupan. Ya, kita semua akan mati, semuanya, tanpa terkecuali. Alasan itu seharusnya cukup membuat kita saling mencintai, tapi tidak. Kita diteror dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup. Semua kisah yang diceritakan Mark Manson memang tidak ada yang berkaitan satu sama lain, tapi setiap kisah memiliki pesan yang berarti. Meski banyak kata atau kalimat yang susah dipahami, tapi banyak motivasi yang bisa ditiru juga loh. Buku ini bukannya mau mengajak pembaca untuk bersikap bodoh amat, egois, atau mementingkan diri sendiri ya, tapi penulis ingin menunjukkan bahwa tidak semua hal di dunia ini cukup berarti untuk kita pedulikan. Kita cukup peduli saja pada hal yang sederhana, mendesak, dan yang penting bagi diri kita. Setidaknya ada 3 seni bodoh amat yang diajarkan oleh Manson, yaitu yang pertama, bodoh amat, artinya nyaman menjadi diri sendiri. Yang kedua,
bodo amat pada kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, bodo amat yang artinya tidak membandingkan standar hidup kita dengan hidup orang lain. Sampai jumpa di buku selanjutnya.